Nah, dalam salah satu karakter dari Dunning-Kruger effect, ini namanya Mount Stupid, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulas masih keberlanjutan daripada kasus ijazah palsu dari Bapak Joko Widodo. Beberapa waktu lalu ketika debat di televisi, Andi Azwan ini selaku Jokowi Mania, Jokowi Mania, hampir dijotos sama Ibu Dr. Tifa, dan Dr. Tifa ini sampai emosinya meluap, dan ketika menjelaskan tentang keilmuannya sampai mengatakan bodoh, orang bodoh yang berlagak pintar. Dan Andi Azwan pun agak kalep lah mukanya kan. Dia gak terima, tapi memang kenyataannya seperti itu. Tapi kalau membantah dengan argumen apa? Ini juga orang yang dianggap memang bodoh ya. Memang bodoh sepertinya. Itu ya. Ketika Dr. Tifa itu menyampaikan, bahkan Dr. Tifa itu maju ke depan dan menunjuk Andi Azwan. Untuk video lengkapnya, mari kita saksikan bersama-sama ya. Ini dia video. Bicara dalam kapasitas beyond thinking ya. Nanti silahkan pelajari apa yang namanya beyond thinking itu. Keberatan itu. Nah, itu tadi ya. Kita jarang melihat Dr. Tifa ya. Beliau ini ketika menyampaikan sesuatu itu dengan tenang, dengan wibawa memang beliau ini adalah orang yang berilmu, termasuk orang yang dapat mengontrol emosional. Tapi pada kesempatan yang kali ini termasuk emosionalnya tersulut karena ilmu yang dikuasai oleh rekannya, yaitu Roy Suryo misalnya, Dr. Rismon, itu seolah-olah dilecehkan oleh seorang Andi Azwan yang tidak memiliki kapasitas dalam ilmu telematika atau ilmu ahli forensik. Hanya belajar semalam, besoknya langsung bisa menjelaskan menjadi ahli forensik. Jadi seolah-olah melecehkan keilmuan daripada orang-orang yang memang memiliki kapasitas, kemampuan dalam menjelaskan bagaimana ilmu ahli forensik itu yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang bertanggung jawab, yang memiliki kemampuan itu ya. Nah, maka tersulut emosional. Dan sebelumnya kita lihat juga bagaimana Dr. Tifa ini agak kesal tapi dengan nada yang santun ketika menasihati seorang perempuan biasalah kalau termul ini kan memang dia agak-agak nggak beres gitu ya. Nggak beres. Yang sebelumnya itu pernah mengancam ingin membuka pakaiannya itu di depan kantor polisi nggak khilaf di kantor polisi itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengancam polisi agar polisi ini agar segera mentersangkakan menaikkan status daripada ketiga orang ini atau yang lain-lain yang dilaporkan itu menjadi tersangka. Nah, perempuan ini memang luar biasa juga, nyerocosnya bukan main dan pada akhirnya dinasihatilah oleh Dr. Tifa. Cara menasihatinya itu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik Ini dia videonya untuk sama-sama kita saksikan. Ini dia. Saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai dan untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Ya itu tadi
Ya, bagaimana cara penjelasan daripada Dr. Tifa ini dengan tenang pembawaannya? Ya, memang kualitas orang-orang yang berilmu itu tidak menunjukkan sesuatu itu seolah-olah dia paling hebat. Nah, seperti itu. Nah, ini memang jelas dengan penjelasannya yang begitu lugas, jelas, kemudian enak didengar. Nah, ini menunjukkan kualitas ilmu yang dimiliki oleh seorang Dr. Tifa ini, ya. Kemudian kita lihat kekonyolan yang dilakukan oleh Ternak Mulyono ini, ya. Mengapalah mereka ini, ya, setiap misalnya ada mengadakan perkumpulan pasti menggunakan baju seragam. Waktu sebelumnya itu kan ketika reuni-reunian gunain baju seragam warna biru. Terus ketika mereka pergi ke rumah Jokowi, ya, menggunakan baju seragam lagi, seragam kompak, seolah-olah mereka ini kompak. Apa yang mereka tunjukkan itu apa? Ya, sampai saking kompaknya nggak sadar kalau di bawah itu tangganya itu agak gojlok ke bawahnya. Akhirnya jatuhlah satu daripada tim Ternak Mulyono ini satu, ya. Karena terlalu pencitraan itu namanya, Pak. Jangan terlalu pencitraan. Hidup itu biasa aja. Jangan terlalu menyembah, menjadikan beliau ini jadi tuan, seolah menjadi tuan yang tidak ada memiliki kesalahan. Tuan yang sangat agung. Aduh. Rasa-rasanya presiden sebelumnya enggak pula lah seperti itu. Dulu di zaman SBY dulu misalnya, ya, enggak ada sih. Kelihatan banget pendukung-pendukungnya seolah menyembah tuannya. Presiden-presiden sebelumnya enggak kelihatan seperti itu. Wah, pakai baju seragam, makanya kompak, divideoin. Ada tim penata ininya, ya, penata koreografinya. Ya Allah, seperti di setting, ya. Aneh kita kadang-kadang. Padahal, ya, yang mereka lakukan ini, ya, Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon, mereka ini kan orang-orang yang memiliki kapabilitas, yang memiliki kualitas untuk membongkar adanya kepalsuan ijazah, indikasi adanya kepalsuan ijazah ini, ya, dengan beberapa banyak bukti yang mereka keluarkan. Di antaranya misalnya itu tentang apa namanya, pertama itu jelas keaslian ijazah yang selama ini beredar. Dian Sandi yang memposting ijazah tersebut aman-aman saja, ya, aman, tidak ada masalah. Dan Dian Sandi mengatakan itu memang betul-betul ijazahnya Bapak Jokowi, ijazah asli. Diteliti oleh Dr. Roy Suryo dan Rismon. Kemudian ternyata ijazah itu mengindikasikan ada kepalsuan di ijazah tersebut. Kemudian lagi dijadikan bukti yang lain, dicarikan bukti yang lain. Bukti yang juga menguatkan bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Ya, datangilah pihak UGM dan di situ dilihatlah skripsinya. Ternyata skripsinya itu tidak ada lembar pengujian. Bahkan Roy Suryo pun mengatakan itu dengan mengucapkan sumpah, ya. Kalau kita orang Islam ini mengucapkan sumpah demi Allah, itu fatal, ya. Itu termasuk ketika kita melanggar sumpah tersebut itu ada kafaratnya, ya. 3 hari kita berpuasa. Artinya begitu besar apa namanya itu sumpah tersebut, ya, begitu berat sumpah yang diucapkan tersebut demi Allah. Bahkan berani Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada memang lembar pengesahan itu, ya. Ini dia videonya, mari sama-sama kita saksikan. Demi Allah saya bilang, demi Allah saya bilang, ya, pada tanggal 15 April UGM memang tidak berani memberikan rekaman video itu. Tapi saya punya rekaman audionya lengkap, clear. Saya rekam saat itu kejadiannya. Saat itu juga kejadiannya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, diberi langsung oleh Wakil Rektor UGM, namanya Prof. Wening Udasworo. Dilihat juga oleh Dr. Ari Sujito. Sebuah skripsi yang tertulis di luarnya namanya Joko Widodo. Kita buka. Tidak ada lembar pengesahannya. Dan saat itu juga saya tanya langsung kepada Prof. Wening. Prof, ini ada enggak? Dan saya cek lagi di rekaman saya, Prof. Wening gugup mengatakan, enggak ada ya, enggak ada. Tidak ada. Demi Allah saya bilang. Tidak ada. Sama sekali tidak ada lembar pengesahannya. Dosen pembimbing nah, ada. Jadi tidak ada lembar pengesahannya, tidak ada lembar pembimbingnya. Tadi Anda katakan dosen pembimbing ada tanda tangannya? Ya, dosen pembimbing sama dekan. Nggak ada. Saya boleh jawab? Nggak ada. Kalau ada, berarti
Universitas Gadjah Mada, Prof. Wening Udasworo, dan Dr. Arsyad telah memberikan bukti palsu kepada kami bertiga. Bentar, ini Catat ini. Jadi waktu itu Mas Roy melihat sendiri. Saya melihat sendiri, pegang sendiri, dan saya potret. 17 April 15 April 2025. 2025. Oke, April 2025 Mas Roy lihat sama sekali kosong. Sama sekali kosong, tidak ada. Jadi yang ada hanya lembaran judul, kemudian ada lembaran. Dan Mas Roy foto waktu itu. Saya foto, tidak ada lembar pengujiannya. Oke, padahal menurut Jadi Anda ada. lembar pengujiannya nggak ada. Oke, ini gampang aja. Ya. Kan sudah ada videonya. Ya, Kursinya Pak jadi Jokowi gini, kan? gini. Di Kalau video saja, itu, di video itu ada. Kalau saja nanti ada, saya hanya perlu catatkan. Catat semua penonton Indonesia melihat dalam raya bersaudara. Hari ini. Berarti hati itu tanggal 15 April Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Prof. Wening Udasworo, Dr. Arsyad telah berbohong kepada kami bertiga yang datang dengan surat resmi dan menunjukkan bukti yang salah. Yang kami minta adalah mana skripsi aslinya. Ini skripsi aslinya. Dan Anda sudah dokumentasikan itu Sudah semua? saya dokumentasi. Jadi Tidak kalau ada itu satu tanda kami tangan diberikan yang tidak ada tanda tangannya. Tidak ada satupun tanda tangan? Tidak ada satupun. Jangan salahkan kami. Salahkan orang yang membuktikan bukti palsu kepada kami. Oke. Nah, ya, di situ sangat jelas bagaimana Profesor Yua ini memaparkan tentang kepalsuan-kepalsuan daripada ijazah Bapak Joko Widodo. Ya, ada bukti-bukti yang memberatkan, yang meyakini pihak penegak hukum seharusnya, ya, terhadap apa yang dipaparkan oleh Bapak Profesor Yua ini dan sebelumnya juga Bapak Lismon Sianipar, begitu juga Dr. Tifa. Sayang sekali ya, sayang sekali sebetulnya. Apapun yang mereka lakukan untuk melaporkan terkait dengan ijazah Bapak Presiden Jokowi ini selalu saja kandas. Ya, selalu saja kandas. Seolah-olah tidak diperdengarkan. Seolah-olah mereka ini hanya dipandang sebelah mata. Akan tetapi ketika orang-orang ya dari pihak Joko Widodo ingin melaporkan mereka, sangat gampang diterima. Ya, dengan alasan bahwa mereka ini menuduhkan bahwa ijazah itu palsu, sementara mereka tidak memiliki ijazah asli, ijazah fisik daripada ijazah Jokowinya. Ya, bagaimana kita memiliki ijazah aslinya, sementara ijazah aslinya itu ada sama Bapak Jokowinya. Dan Bapak Jokowi itu tidak berani menampilkan ijazah itu dan ingin diperiksa, dicek-cek lah. Ya. Kalau kita memang jantan, berani saja. Apalagi itu menyangkut dengan nama baik kita. Ya, begitulah. Ya, kebenaran itu tidak akan pernah takut dengan kebatilan. Sementara kebohongan-kebohongan itu, mereka akan mencari teman, ya, dengan cara menimpalkan kebohongan satu dengan kebohongan berikutnya. Semakin kita tanya, maka dia akan menampilkan kebohongan-kebohongan terus-menerus sampai lubang-lubang kebohongan itu tertutup, ya. Dan sampai kapan ini akan terus terjadi, ya. Aduh, sangat disayangkan, ya. Rusak negeri ini kalau semacam ini hidup bernegara kita. Selalu ditutup-tutupi dengan kebohongan-kebohongan. Ya, akhirnya kita lihat saja nanti bagaimana perjalanan ijazah ini, ya, kasus ini. Mudah-mudahan akan menemukan titik terang yang betul-betul, ya, menjawab semua pertanyaan yang ada dalam hati kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.